ada kasih di dunia, sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu.
terima kasih Tuhan. Kasih-Mu sungguh tiada duanya. Berfirmanlah Engkau saat ini ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudaraku. Berjumpa kembali dalam Intim dengan Allah, Kamis 11 April 2024. Tema kita hari ini, menghadapi penderitaan dengan tetap berbuat baik. Bacaan diambil pada kitab 2 Timotius 3 ayat 17 dan 2 Korintus 8 ayat 2. Saya akan baca 2 Timotius 3 ayat 17. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Saudaraku, dalam menghadapi penderitaan, manusia pasti akan bertanya-tanya seperti ini. Mengapa mesti aku yang mengalami Tuhan? Mengapa mesti sekarang? Apa yang sedang Allah perbuat terhadapku? Perlu kita tahu bahwa penderitaan adalah alat yang Allah pergunakan untuk membuat kita lebih peka dan sarana untuk mencapai tujuannya di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Penderitaan dirancang untuk membangun kepercayaan kita kepada Yang Maha Kuasa. Akan tetapi penderitaan menuntut respon yang tepat agar dapat berhasil dalam menyelesaikan maksud-maksud Tuhan. Penderitaan menekan kita untuk meninggalkan kekuatan diri sendiri kepada hidup oleh iman dalam kekuatan yang berasal dari Allah. Saudaraku, penderitaan itu sendiri bukan satu kebaikan, juga bukan tanda kehidupan yang suci. Penderitaan bukan satu cara memperoleh sesuatu dari Tuhan atau sebagai cara mengalahkan kedagingan, seperti dalam askese atau penyiksaan diri. Sedapat mungkin penderitaan harus dihindari. Kristus juga menghindari penderitaan, kecuali kalau itu merupakan tuntutan kepatuhan kepada kehendak Bapa. Dalam Pengkhotbah 7 ayat 14 mengatakan seperti ini. Pada hari mujur bergembiralah, tetapi pada hari malang ingatlah bahwa hari malang itu pun dijadikan Allah seperti juga hari mujur, supaya manusia tidak dapat menemukan sesuatu mengenai masa depannya. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan berikut yang diharapkan dapat membantu kita introspeksi diri pada saat kita menghadapi penderitaan. 1. Bagaimana cara aku menanggapinya? 2. Bagaimana seharusnya aku menanggapinya? 3. Apakah aku mempelajari sesuatu darinya? 4. Apakah tanggapan aku mencerminkan iman, kasih kepada Allah dan kepada sesama? Sifat seperti Kristus, kebenaran, komitmen, keutamaan, dan seterusnya. Yang kelima, bagaimana Allah bisa menggunakannya dalam hidupku? Saudara, namun dalam kenyataannya adalah sekuat apapun manusia itu berusaha untuk menjauhkan dari penderitaan, penderitaan itu akan tetap ada dalam kehidupan manusia. Untuk itu biasanya manusia menghindari penderitaan, akan tetapi orang percaya justru dipanggil untuk menderita. Kazuo Kitamori, seorang teolog dari Jepang, mengatakan bahwa hakikat Allah adalah penderitaan.
Sehingga kita yang adalah anak-anaknya, di Galatia 3 ayat 26, juga harus turut serta di dalamnya. Karena jikalau tidak melalui penderitaannya, maka kita tidak akan beroleh keselamatan. Tidak ada keselamatan tanpa adanya penderitaan. Untuk itulah Paulus katakan kepada anak rohaninya Timotius untuk tetap kuat dalam melakukan pengabaran Injil dengan tetap berbuat baik. Saat memberitakan Injil pasti akan banyak tantangan yang dihadapi. Ada yang menolak, ada yang menerima, bahkan ada yang menganiaya. Paulus meneladani bagaimana Yesus menahan penderitaan. 2 Timotius 1 ayat 8 sampai 10. Dalam melakukan pemberitaan Injil. Untuk itu Paulus menasihati Timotius untuk tetap berjuang. 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 4, dan kuat menghadapi penderitaan itu. Karena apa? Karena Tuhan akan memberikan hikmat dan pengertian yang dibutuhkannya. Di 2 Timotius 1 ayat 7. Dan akan selalu senantiasa bersamanya ikut menderita, yaitu penderitaan, penganiayaan, dan diajar tetap teguh untuk beribadah kepada Tuhan. 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 13. Apa yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius masih sangat relevan untuk dapat kita lakukan sebagai orang percaya dalam menjalani kehidupan ini. Untuk dapat melakukan Injil Kristus tentu kita harus mau berjuang dan bekerja keras. Sebab sesungguhnya menjadi pengikut Kristus bukanlah perkara yang mudah dan harus mampu untuk hidup menderita. Akan tetapi sekalipun penderitaan, tantangan, pencobaan datang, jangan takut. Karena penderitaan yang kita hadapi tidak akan sia-sia. Karena apa? Karena Tuhan menjamin kesetiaan dan penyertaannya bagi kita. Saudara, sebagaimana Tuhan Yesus rela menderita untuk sesuatu yang baik, yaitu supaya kita dapat diselamatkan, maka demikian juga kita harus hidup, yaitu kehidupan yang menghasilkan buah-buah kebaikan. Meskipun dengan kebaikan tersebut kita harus menanggung derita. Namun ingatlah bahwa adalah kasih karunia apabila kita harus menderita untuk sesuatu yang menjadi kehendak Allah. Sebab kepada kita tidak hanya dikaruniakan untuk percaya, namun juga menderita bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu bisa baca di Filipi 1 ayat 29. Saudara, menderita sebagai orang yang berbuat baik seharusnya tidak menjadi hal yang menyedihkan, melainkan hal yang mendatangkan sukacita. Karena apa? Karena kita diperkenan untuk dapat mengalami kasih karunia oleh karena penderitaan yang kita alami. Seperti halnya jemaat yang sangat miskin di Makedonia yang tetap memberi bahkan melampaui kemampuan mereka. Di 2 Korintus 8 ayat 2 sampai 5. Refleksi, meski menderita, kalahkan kejahatan dengan kebaikan, serta usahakanlah hidup kita senantiasa rukun dan damai dengan semua orang. Itu kehidupan seorang Kristen sejati. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih untuk renungan pada hari ini yang mengingatkan kepada kami bagaimana kami harus menghadapi penderitaan. Sekalipun menderita, tapi kami diajar dan diajak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan untuk tetap berbuat baik. Oleh karena itu Bapa, kiranya turun atas kami tuntunanmu, hikmatmu, urapanmu, sehingga kami tetap mampu melakukan kebaikan-kebaikan kepada banyak orang. Dan di situ nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Terima kasih kami terima firman-Mu. Biar firman-Mu tetap hidup dan tetap terus hidup lalu berbuah, dan buahnya itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Terpujilah nama Tuhan untuk kegiatan sepanjang hari ini Bapak.
Kami menyerahkan seluruh aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan, sebab kami percaya bersama Allah kami berhasil, bersama Allah kami beruntung. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Yesus kami mulai hari kami. Amin.